Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta minda. Materi peta minda itu ada pada KD Pengetahuan 3.2, menerapkan metode peta minda. Pada KD Keterampilan, itu ada pada KD 4.2, membuat peta minda. Peta minda. Pengertian peta minda itu apa? Peta minda itu bisa kita sebut dengan peta konsep, atau mungkin juga bisa dengan kita sebut dengan peta pikiran. Peta konsep, di sini ada pengertian tentang peta konsep adalah sebuah gambaran yang menjelaskan struktur konsep-konsep yang saling berkaitan antar konsep yang lainnya, yang menyatakan hubungan yang memiliki makna atau arti dari sebuah materi pelajaran, sehingga membentuk sebuah proposisi. Proposisi itu adalah sebuah tujuan. Di dalam peta minda itu dikembangkan oleh Tony Buzan, sebuah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Siapa Tony Buzan? Tony Buzan itu adalah seseorang yang bekerja pada Departemen Brain Foundation. Beliau memberikan pengertian bahwa peta minda itu adalah peta pikiran. Selanjutnya, pengertian peta minda atau peta konsep menurut Suparno. Menurut Suparno, dalam bukunya tahun 2005 halaman 11 mengatakan peta konsep adalah suatu gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep dan kaitan antar konsep-konsep yang mempunyai arti dan makna tertentu. Dari dua pengertian itu tadi bisa kita artikan atau bisa kita ambil sisi pengetahuannya, bisa menjadi suatu peta minda apa ya? Peta pikiran yang membuat orang itu lebih mudah untuk mengingat sesuatu dengan adanya konsep peta minda itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya, itu tentang peta minda, yaitu dari prinsip dasarnya. Prinsip dasar peta minda itu adalah dasar pemetaan pikiran dengan menggunakan teknik curahan gagasan, dengan menggunakan kata kunci beban, simbol, gambar, dan melukiskan secara kesatuan di sekitar tema. Jadi peta minda dengan peta konsep, sesuatu yang kita gambarkan secara konsep, itu akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Begitu maksudnya. Selanjutnya, sekarang kegunaan peta minda. Kegunaan peta minda menurut Buzan: merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Otak kiri dan otak kanan.
kebanyakan dari kita itu otak kiri dan otak kanan itu berjalan atau bukan berjalan ya, bekerja atau rangsangannya itu tidak seimbang. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu rata-rata otak kiri dan otak kanannya itu bekerja secara seimbang. Makanya kadang ada sesuatu pelatihan atau bisa seperti kayak seperti terapi untuk merangsang agar kerja otak kanan dan otak kiri itu secara sinergis. Itu bagaimana caranya, ada latihannya. Nah, Petamina ini bisa untuk membuat otak kanan dan otak kiri itu bekerja secara sinergis. Kemudian membebaskan jeratan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali pembelajaran. Ketika kita mengawali pembelajaran, kita akan disuguhkan materi yang begitu banyak. Ketika kita melihat Petamina, itu kita akan berpikir ternyata buku begitu banyaknya bisa buat peta konsep yang membuat kita semangat untuk mempelajari lebih jauh lagi. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dengan adanya Petamina, seseorang itu bisa mengalirkan gagasan tanpa hambatan, bisa mencurahkan pikirannya dengan konsep itu tadi. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Membuat rencana atau kerangka cerita. Dengan konsep itu tadi akan terbentuk sebuah kerangka atau rencana, konsep yang membuat itu setelah dibaca konsep itu akan bercerita sendiri. Ketika kita memahaminya akan bercerita sendiri. Kemudian mengembangkan sebuah ide. Dengan satu ide itu bisa dikembangkan menjadi beberapa sub ide. Membuat perencanaan sasaran pribadi. Kita bisa mengembangkan perencanaan cita-cita kita atau apa yang ada di tangan kita dengan Petamina itu tadi. Meringkas isi sebuah buku. Kita dengan membuat peta konsep, kita bisa meringkas menjadi lebih sederhana. Kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Tentu dengan lebih sederhana pasti akan lebih menyenangkan dan otak kita pun lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian menurut Mikhail Mikhalko, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Dengan satu konsep itu kita memberikan pandangan secara menyeluruh. Kemudian merencanakan rute dan kerangka pikiran suatu karangan. Konsep itu tadi merupakan kerangka pemikiran, rencana dari kerangka pemikiran tersebut. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Konsep lebih ringan, otomatis data yang lebih banyak itu tersimpan di dalam buku tadi. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Dengan peta konsep kita bisa berpikir secara kreatif.
Kemudian apa tuh manfaat Petaminda? Yang pertama, menghemat waktu belajar dan mengulang. Dengan adanya peta konsep, tentu waktu untuk belajar kita itu lebih hemat. Kita efisiensi efektif dalam waktu dan tenaga juga. Memfasilitasi pembelajaran, iya, kita difasilitasi oleh peta konsep itu tadi. Memperkuat ingatan, iya, dengan Petaminda, dengan peta konsep kita bisa mempermudah dalam ingatan kita, ingatannya lebih cepat ingat. Kemudian memungkinkan semua siswa menginterpretasi semua pelajaran yang dipelajari. Meringkas, maksudnya meringkas untuk kita bisa mengingat semua mata pelajaran dengan lebih mudah. Nah, ini adalah contoh dari Petaminda. Surat. Ketika kita dihadapkan pada suatu pokok pikiran tentang surat, apa yang ada di benak kalian? Pasti satu, siapa yang mengirim surat tersebut misalnya, atau yang membuat. Kemudian ada lagi, tujuannya untuk siapa. Kemudian detail isinya, isi suratnya bagaimana, pembukanya, salam pembukanya seperti apa, ada juga salam penutupnya seperti apa, begitu. Kemudian dari mulai tujuannya, misalnya tujuannya apa surat itu, apakah surat cinta, nggak zaman ya sekarang sudah surat cinta. Manfaatnya buat apa, tujuannya, apakah di dalam surat itu ada keluh kesah dan lain sebagainya. Kemudian detailnya surat, isinya seperti apa dan lain sebagainya. Pembukanya pakai formal atau informal, pakai resmi atau tidak, sopan atau tidak. Penutupnya bagaimana, formal, informal, atau sopan atau tidak, resmi atau tidak. Ini ada lagi contoh tentang aktivitasku. Di sini ketika kita pokok pikirannya tentang aktivitas, apa yang ada di benak? Misalnya tentang kuliah, beribadah, belajar, kemudian apalagi, bermusyawarah misalnya, atau di rumah. Kuliah misalnya, kuliah ada lagi subnya, kuliah ngapain? Belajar. Kemudian tugas, ketemu teman. Nah ini, ketika kuliah saya ngantuk misalnya. Kemudian beribadah bisa banyak, berdoa, sedekah, bisa juga sholat, apalagi membersihkan, kerja bakti, membersihkan masjid bisa saja. Terus misalnya saya sedekah buat apa? Bisa masuk surga, dapat pahala, banyak rezeki dan lain sebagainya. Bisa lagi berdoa karena untuk orang tua saya yang sedang sakit biar sembuh, biar saya cepat lulus, biar ketemu jodoh misalnya, atau dapat pacar. Ya berdoa kok minta pacar, nggak boleh. Kemudian untuk belajar misalnya, belajar apa mata pelajarannya, misalnya simulasi dan komunikasi digital, atau matematika, bahasa Indonesia,
gitu. Itu bisa dijabarkan lagi yang lebih detail. Sekarang bagaimana langkah membuat peta minda? Yang pertama itu adalah tulis gagasan utama di tengah-tengah kertas. Jadi di sini saya mencontohkan sebuah kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini nggak harus persegi ya, bisa persegi panjang. Ini persegi panjang, bisa persegi ataupun lingkaran. Bisa banyak ya selain kegiatan sosial. Ini saya hanya memberikan contoh tentang kegiatan sosial saja. Nah, yang kedua itu bisa disambahkan cabang dari kegiatan sosial tadi. Misalnya, aktivitas sosial apa yang ingin saya lakukan? Apa saja persiapan yang perlu saya siapkan? Siapa saja yang akan menjadi sasaran kegiatan sosial kami? Siapa saja donaturnya? Gitu. Atau tambah lagi tempat atau lokasinya, kegiatan sosial itu di mana? Bisa saja. Nah, ini adalah contoh dari langkah tadi. Dua langkah tadi bisa membuat seperti ini kegiatan sosial. Nanti ada cabangnya aktivitas, kemudian alat dan bahan, sasaran, dan donatur. Coba dipahami dulu. Nah, sekarang yang ketiga adalah tuliskan kata kunci frase dari tiap-tiap cabang yang dikembangkan. Jadi dari cabang tadi itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang keempat, tambahkan simbol ilustrasi. Ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih bagus. Nah, ini adalah versi lengkap dari apa yang saya ungkapkan dari kegiatan sosial tadi. Misalnya dari kegiatan sosial aktivitas. Di sini ada cabang yaitu kerja bakti membersihkan masjid. Apalagi bagi-bagi sembako bisa, atau apalagi membangun parkiran masjid misalnya. Kemudian donaturnya, dari sekolah, sumbangan pribadi, kas organisasi, atau bisa dari masyarakat sekitar. Kemudian alat dan bahannya bisa sapu, alat pel, ember, dan sembako. Atau apalagi cangkul dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan yang lebih banyak lagi. Kemudian sasarannya bisa kampung A, kampung B, kampung C, atau masjid A, masjid B, masjid C. Begitu. Bisa dipahami dulu dari gambar itu agar kalian lebih paham lagi. Nah, yang terakhir itu adalah tentang software membuat peta minda. Peta minda itu dapat dibuat dengan software ataupun tanpa software, dengan perangkat lunak ataupun tanpa perangkat lunak. Dan perangkat lunak tersebut itu banyak yang menyediakan open source.
Jadi banyak perangkat lunak atau software yang menyediakan open source. Apa itu open source? Itu adalah gratis. Di sini saya contohkan ada beberapa. Yang pertama adalah Xmin. Xmin itu fitur lengkap, mempunyai fitur yang lengkap. Versi gratis dari Xmin Pro seperti SmartDev itu kan gratis antivirus. Itu juga ada SmartDev Pro yang berbayar. Kemudian yang kedua adalah Freemin. Ini apa Freemin? Itu digunakan oleh banyak profesional, jadi banyak kalangan profesional yang menggunakan Freemin ini karena lebih sederhana, tidak ribet, tidak rumit. Kemudian Ndraw.min.map ini mudah digunakan, kemudian dilengkapi banyak template, kemudian efeknya di situ banyak disediakan template, style, efek untuk mengerjakan Petaminda itu lebih baik. Dan masih banyak lagi, masih banyak software. Contohnya kita bisa mengerjakan dengan fasilitas Word, karena laptop pasti kan terinstall Word. Kita bisa menyediakan menggunakan Word dengan fasilitas auto save yang ada di dalam Word itu. Begitu, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan mengenai Petaminda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.